Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kakang Teteh sedanten? Senang sekali saya Riza kembali menyapa Kakang Teteh di acara Talkshow Al-Ittihadiyah. Kakang Teteh sedanten, kali ini kita akan membahas tema seputar berkomunikasi melalui humas. Di dalam struktur Dewan Kemakmuran Masjid, humas atau hubungan masyarakat adalah bagian penting untuk kita bisa terhubung dengan masyarakat, baik berupa komunikasi satu arah maupun dua arah. Kakang Teteh sedanten saat ini telah hadir bersama saya, salah satu pengurus DKM Al-Ittihadiyah Temu Putih, selaku Ketua Bidang Humas, Bapak Sofyan Esos atau yang biasa disapa Kang Fian. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum, apa kabar Kang Fian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kabarnya Teresa. ya. Iya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teresa? Baik kan? Alhamdulillah Kang Fian, saya baik juga. Baik, sebelum kita ngobrol nih Kang Fian seputar tema kita kali ini, berkomunikasi melalui humas. Nah, mungkin boleh nih disapa dulu Kakang Teteh sedanten yang mungkin sedang menyaksikan dan sekaligus silakan untuk memperkenalkan diri. Baik. Terima kasih Teteh Resa, dan kali ini saya ingin perkenalkan apa yang tadi disampaikan sama Teteh Resa sebagai host di Media Center. Nama saya Sofyan. Biasa dipanggil Fian, terserah mau abang mau akang. Oh, gitu. Asal jangan Teteh ya. Tapi biasanya biasanya Kang Fian. Ya. Ya. Lebih dikenal di umum biasanya Kang Fian. Nah, saya tempat tinggal saya dekat masjid di depan, dekat di juga seputaran kan? area seputaran masjid area. ya kan? Kegiatan sehari-hari saya kerja di kecamatan sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian. Kecamatan apa itu Kang? Kecamatan Cibeber. Kecamatan Cibeber. Iya. Sebelumnya saya bertugas di Kominfo dan pernah juga di Mandiri FM. Oh, pernah siaran juga ya? Pernah siaran. Udah lama tapi off 5 tahun, jadi tetap aja masih grogi. Oh gitu. Apa mungkin karena dulunya punya pengalaman sebagai penyiar radio, akhirnya dipilih sebagai ketua bidang humas mungkin Kang? Atau sebenarnya seperti apa? Ini kan kebijakan dari ketua DKM yang mana mungkin melihat latar belakang saya dari humas. Dulu itu di tahun 2005 di humas protokol, saya menjabat sebagai publikasi dan dokumentasi. Oh, publikasi dan dokumentasi. Iya. Oke. Sampai tahun 2017 saya pindah di Kominfo. Tapi saya bukan duduk. Saya pernah pengalaman di radio itu di tahun 2006 sampai 2017. Hampir 10 tahun kalau nggak salah. Cukup lama juga ya. Nah, karena ketua DKM menunjuk saya untuk mengurusi di bagian humas karena latar belakang tersebut, maka saya ditunjuk oleh beliau menjadi pengurus humas di DKM Al-Ittihadiyah. Oke, tapi kalau boleh tahu sebenarnya untuk di bagian humasnya sendiri di DKM Al-Ittihadiyah sudah berapa lama Kang? Mulai SK itu kalau nggak salah hampir 1,5 tahun. Hampir 2 tahun kesini nih, hampir 1,5 tahun. Dan sampai sekarang alhamdulillah dengan saya duduk sebagai ketua bidang humas, mempunyai 6 anggota. Anggotanya saya perkenalkan ya. Boleh, silahkan. Anggotanya yaitu Khairuni Eskom, M Iqbal, Muhammad Iqbal, terus Zulkarnain, Sujara, Salim Jandan, terus Kang Rahmat. Nah, itu 5 anggota di bidang humas di bidang humas. Oke. Nah, sebagai orang yang bertanggung jawab nih Kang untuk berkomunikasi dengan anggota dan juga masyarakat, ya apa sih sebenarnya tugas utama yang dilakukan Kang Fian sendiri selaku ketua untuk anggotanya? Iya. Baik, apa yang disampaikan sama Teteh Zahra tadi terkait humas itu fungsinya adalah komunikasi dua arah. Memang misi di humas di DKM Al-Ittihadiyah itu memang misinya adalah komunikasi dua arah. Dan visinya menjalin komunikasi, menjadikan program komunikasi antara eksternal dan internal. Artinya teman-teman di anggota humas di DKM Al-Ittihadiyah ini dia mempunyai dua job yang mana internal dan eksternal. Internal itu di dalam, artinya di ruang lingkup Kampung Temu Putih.
seperti halnya terkait dengan isu yang berkembang di masyarakat, apa aja yang akan disampaikan dan apa aja yang akan di-counter di internal. Sedangkan di eksternal itu adalah melalui media massa, melalui media center ini. Walaupun memang media center ini baru kemarin launching, tapi sebelumnya tetap program eksternalnya itu ada, karena 2 job itu masing-masing teman-teman ini yang eksternal itu saya sebutkan satu-satu ya. Boleh, itu Kakang Salim dan Kang Rahmat yang biasa mengumumkan kalau ada informasi tentang musibah, tentang apapun di keterkaitan di pengumuman di masjid. Oh, itu untuk yang satu arah. Ya, yang satu arah itu. Sedangkan yang 2 arah itu di eksternal itu adalah di media, baik media online. Nah, kebetulan alhamdulillah sejalan dengan waktunya saya mengajukan pengadaan dan alhamdulillah Pak Ketua, Pak Sekjen dan Bendahara menyetujui untuk membuat program media center karena media itu pemasukan juga dari teman-teman untuk bagaimana caranya Humas DKM Al-Ittihadiyah membuat media center untuk bisa lebih mengembangkan berkomunikasi. Betul, gitu ya. Untuk bisa mengembangkan. Tapi sebelum kita ngebahas nih Kang Fian seputar media center, ini yang saya cukup penasaran juga gitu ya. Komunikasi ini kan kenapa? Salah satu cara ya supaya kita itu bisa menerima ataupun menyampaikan sebuah informasi. Nah, Kang Fian sendiri selaku ketua di bidang humas, gimana sih Kang cara Kang Fian sendiri untuk bisa berkomunikasi dengan anggotanya? Kira-kira ada trik khusus nggak, Kang? Ya, tentu selain tadi saya sampaikan tadi bahwa memang misi kita itu menjadikan program komunikasi antara eksternal dan internal dengan komitmen pengembangan kehumasan. Dengan pengembangan kehumasan di DKM Al-Ittihadiyah untuk menjadi Center of Excellence yang beradaptasi dengan perubahan tren global. Ini yang mungkin yang saya harus ikutin arah ya. Karena itu kan kita zamannya kan beda terkait dengan komunikasi. Kita harus mengikuti apa keinginan tren yang sekarang. Oke. Beda berarti mungkin tetap dengan ngikutin tren gitu ya, tetap. Kang ya. Beda mungkin dengan tren-tren masa lalu dulu waktu kita di orde yang sebelum ada digital ya. Makanya kalau mereka ingin komunikasi dengan melalui tren yang ada di sekarang melalui media digital seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Nah, disitulah saya akan mau open teman-teman untuk memasukkan ide-ide mereka. Maka saya akan terbuka untuk apa yang disampaikan sama Jadi mereka. Banyak ide yang ditampung gitu ya sama Kang Fian gitu ya. Betul. Oke. Nah, Kang Fian ini kan sepanjang tahun 2023 pasti ada banyak banget program-program yang sudah dilaksanakan ya oleh bagian humas. Nah, kira-kira apa aja nih Kang sepanjang tahun 2023 selain media center ya yang nanti bakalan kita bahas, programnya udah ada apa aja? Ada banyak. Kang. Maaf, saya boleh lihat dulu. Boleh, silakan. Lupa soalnya banyak. Nyantai aja ya Teh. Saya grogi ngeliat hostnya soalnya. Mungkin kalau terkait dengan program kerja humas itu, yang pertama adalah program kerja rutin ya, yang rutin yang mungkin teman-teman dari bidang humas itu setiap hari dilakukan. Yang pertama membuat konten biasa ya seperti kalau sekarang ini baru ya podcast karena baru kemarin yang sudah terbiasa itu penerbitan press release pemberitahuan pada setiap kegiatan. Jadi sama halnya dengan ya media sih. Kita juga punya rekan-rekan yang membuat press release baik cetak, baik online ataupun baik publikasi secara lisan. Nah, disitulah teman-teman sumber daya SDM di ini nih di humas ini memang saya ambil dari orang-orang itu. Seperti Sujara itu sebetulnya kalau kita sampaikan dia latar belakangnya dari humas juga dan masih berjalan di humas. Kang Iqbal dia itu adalah multimedia, memang di kerjaan di kantornya bagiannya gitu ya. Hairon dia sarjana komunikasi, desain grafis, dan dia membuat desain grafis. Berarti kalau selama ini ada desain-desain yang muncul di Instagram itu desainnya Kang Roni. Iya. Nah, makanya setelah Pak Ketua DK menunjuk saya sebagai ketua bidang humas, tentunya saya juga berpikir saya juga akan melanjutkan seperti apa
SDM yang akan saya pilih. jadi, Ternyata tepat gitu. Oh, berarti kalau misalkan pemilihan anggota untuk humasnya sendiri itu bagiannya Kang Fian sendiri yang milih, betul. atau yang milih. Ada komunikasi sama? Ada komunikasi dengan pengurus, saya mengajukan orang-orangnya, tapi pengurus paham, baik ketua atau struktur yang lainnya paham bahwa anggotanya memang SDM-nya seperti itu. Memang sudah di bidangnya masing-masing. Ya betul. Gitu ya. Seperti Kang Salim dan Pak Rahmat kan suaranya melegar kalau mendengar ditawa, kalau menyampaikan berita duka. Pengumuman gitu ya. Jadi promosi. sudah anggotanya tuh sudah terpercaya gitu ya. Betul. Oke, ini cukup menarik juga ya untuk pemilihan anggota di pengurusan. Di pengurusan ya. Iya. Kalau misalkan kita ngobrolin seputar media center nih, Kang, sekarang ya media center ini kan tempat yang saat ini sedang kita jadikan ruang gitu ya untuk anak-anak untuk bisa berekspresi, berkreasi gitu ya. Dan media center juga salah satu tempat ataupun wadah yang dinaungi oleh humas. Betul. Gitu ya. Tapi mungkin banyak yang penasaran juga nih Kang Fian. Sebenarnya awal mula tercetusnya ide untuk di Masjid Al-Ittihadiyah kayaknya kita butuh nih media center. Itu awalnya apakah dari DKM di masjid lain atau memang sudah ada perencanaan sendiri? Sebetulnya dari internal terkait dengan kenapa terbentuknya di media center. Karena di internal sendiri pun banyak penyampaian yang terkait untuk membuat media center di bidang pemberdayaan dan pendidikan di Kang Irfan. Itu juga kan dia mempunyai program pelatihan kemarin itu yang podcast ya. Pelatihan podcast ya. Pelatihan apa? Yang kemarin. Iya. Kemarin itu ada pelatihan untuk banyak sih Kang. Iya. Nah, public speaking ada betul. Kemarin ya pelatihan, kemudian pelatihan untuk desain kalau nggak salah ada juga. Nah, dari situlah mempunyai ide bagaimana caranya DKM mempunyai media center. Memang program media center ini program humas, tapi ide dan kreativitasnya banyak dari bidang-bidang yang lain, termasuk dari bidang pendidikan dan dari teman-teman bidang-bidang yang lain. Karena tidak sendirian saya atau teman-teman di humas itu membangun media center ini tanpa dukungan teman-teman bidang yang lain. Jadi kerjasama dan partisipasi mereka ini luar biasa, termasuk dukungan dari ketua DKM dan sekretaris dan bendahara. Makanya dengan mungkin bisa dilihat ini Kakang Teteh Dulur Sedanten, masyarakat yang melihat menyaksikan DKM dia punya media center ini adalah program populis, program yang tidak saya survei loh di masjid-masjid lain belum ada. Di Cilegon belum ada media center. Di wilayah Cilegon ya. Betul. Jadi ini bisa dibilang yang pertama di Cilegon. Masjid yang memiliki media center. Oke, tapi kalau misalkan boleh tahu untuk membuat media center ini akhirnya muncul gitu ya di masjid itu membutuhkan waktu berapa lama kan? Membutuhkan waktu hampir 1 bulan. Karena kita pengadaan dulu pengajuan, karena ini adalah kan sumber dana dari pengurus DKM. Kalau 1 bulan termasuk cepat nggak sih Kang? Cepat ya. Termasuknya cepat ya. Iya. Oke. Kalau saya cepat. Saya juga ngerasanya cepat banget gitu ya. Tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di media center dan tentunya ada beberapa cuplikannya Kang. Kita langsung saksikan saja. Alhamdulillah amma ba'du. Saya Haji Rahmatullah selaku Ketua DKM Al-Ittihadiyah Temu Putih. Histori atau sejarah DKM Al-Ittihadiyah Temu Putih yaitu Masjid Al-Ittihadiyah. Yang itu adalah emas. Ya nggak, glamor nggak boleh tetap. Boleh aja nggak apa-apa asal ada
Tapi dalam suatu organisasi, jangan menang kabeh. Padahal ataupun tanggapan-tanggapan dari teman-teman, syukur-syukur membawa kesimpulan. Wa usolli ta'lim dan pengurus Masjid Al-Ittihadiyah. Suatu ketika Syekh ini merasa sesak dan subhanallah Syekh ini nangis, Bapak Ibu. Tahu ya, alhamdulillah kita tahu Imam Bukhari tapi kita tidak kenal. Mau beri salam, tolong jawab yang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi Kakang Teteh di Talkshow Al-Ittihadiyah. Dan tentunya masih bersama dengan Kang Fian dari Humas ya, atau Ketua Humas Hubungan Masyarakat DKM Al-Ittihadiyah Temu Putih. Dan Kang Fian, 2023 sudah akan berakhir. Betul. Hanya tinggal menghitung hari, beberapa bulan lah ya. Untuk di tahun 2024 mendatang. Kalau di tahun 2023 DKM Masjid Al-Ittihadiyah membuat media center. Kira-kira di tahun 2024 sudah adakah program yang akan diluncurkan, program baru gitu? Ataupun ada ide-ide yang sebenarnya masih disimpan tapi kayaknya bisa nanti diaplikasikan di tahun depan gitu? Ada saya. Sudah ada kan? Udah. Oh, Masya Allah. Itu pun kalau disetujui nanti sama pengurus. Ada. Saya selain media center itu kan bisa membuat program yang lain selain podcast. Ya ini kan kita sedang podcast ya. Iya betul. Saya pengen ada radio streaming sama radio TV streaming. DKM. Ini apakah keinginan untuk siaran kembali muncul? Iya. Kekangenan dengan penyiaran. Gitu. Oh gitu. Pengen ada program tersebut karena itu pun harus didukung dengan peralatan. SDM insya Allah teman-teman dan rekan-rekan yang sudah di SK-kan per tanggal 17 Oktober ya. Ini langsung diomongin apa karena ada Pak Ketua di sana? Iya, biar langsung di ACC gitu ya. Ya itu nanti program di 2024 karena kan kita masih menjelang di 2023 di bulan Oktober ya. Saya harus laporan nanti Desember sama Pak Ketua. Udah laporannya beres, tanggung jawabnya terima, berarti ngusulin gitu. Oh gitu. Iya. Berarti TV sudah ada ya idenya untuk TV di tahun apa 2020. tadi saya bilang? Kenapa Kak? TV apa tadi? TV DKM. TV DKM. TV Al-Ittihadiyah. Iya. Mudah-mudahan ya bisa terlaksana gitu. Oke. Radio streaming aja lah. Radio streaming. Iya, izinnya nggak terlalu berat. Gimana, Kakang Teteh radio streaming? Boleh lah ya. Mudah-mudahan nanti disetujui gitu ya, dan bisa komunikasinya atau informasi ke masyarakatnya jadi lebih luas lagi gitu ya. Betul. Kang, oke. Dan mungkin yang terakhir nih Kang Fian, apa yang ingin alhamdulillah. kayak lagi di teror gitu. Lanjut. Terakhir nih Kang Fian, apa yang mau Kang Fian sampaikan sama Kakang Teteh sedanten yang sedang menyaksikan obrolan kita hari ini seputar berkomunikasi melalui Humas. Silakan Kang. Baik, terima kasih Teh Zara sebagai host Media Center DKM Al-Ittihadiyah yang sudah memberikan waktunya buat saya tampil di di podcast Media Center Al-Ittihadiyah Temu Putih. Terima kasih Kakang Teteh Dulur Sedanten dan masyarakat baik di internal masyarakat Kampung Temu Putih atau di eksternal di luar Kampung Temu Putih. Saya berharap pengurusan DKM Al-Ittihadiyah di bidang humas baik di program Media Center atau di program lainnya dapat berjalan dengan lancar. Namun harapan kami harus didukung doa serta dukungan yang lainnya baik dari ketua, pengurus, masyarakat, sesepuh dan tokoh masyarakat sehingga humas yang mempunyai komunikasi dua arah atau humas yang menyampaikan penyampaian informasi baik keberadaan Masjid Al-Ittihadiyah, keberadaan pengurus DKM, keberadaan semuanya
dapat terinformasikan kepada Kakang Teteh dulu sedanten. Nah, harapan itu aja, dan tentunya terima kasih buat yang sudah memberikan fasilitas, terutama pada Ketua DKM, karena tanpa beliaulah Media Center nggak akan terwujud. Betul. Untuk itu terima kasih Kang Fian Ya, sudah sama-sama. menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol di talkshow Al-Ittihadiyah ya. Dan tentunya Kakang Teteh sedanten, itu dia tadi obrolan kita bersama dengan Ketua Bidang Humas DKM Al-Ittihadiyah Temu Putih. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan juga menjadi inspirasi untuk masyarakat sekitar. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kang Sama-sama. Fian, dan jangan lupa Kakang Teteh untuk like, subscribe, komen, dan juga share YouTube channel Masjid Al-Ittihadiyah Temu Putih. Dan tentunya saya Riza beserta Kang Fian pamit undur diri dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.